Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam bimbingan rahmat dan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah astagfirullah wa Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas dimensi keempat. Sampai saat ini teori tentang dimensi keempat sudah matang dalam aspek teori, tetapi dalam aspek aplikasinya masih belum. Jadi begini saudaraku, dimensi itu ada banyak. Yang pertama ada dimensi 0. Dimensi 0 itu adalah titik. Ketika dimensinya 0, maka tidak ada pergerakan karena titik. Kemudian yang kedua adalah dimensi 1. Dimensi 0, kemudian dimensi 1. Dimensi 1 adalah garis. Ketika satu objek ada di dimensi 1, maka dia hanya bisa bergerak maju atau mundur. Selanjutnya adalah dimensi kedua. Dimensi kedua itu adalah bidang. Jadi kalau dimensi 1 hanyalah sifatnya panjang, sedangkan dimensi kedua itu adalah panjang kali lebar, maka namanya bidang. Dalam bidang ini satu objek bisa bergerak maju mundur kanan kiri. Jadi kalau bidang itu tergeletak berarti maju mundur kanan kiri. Nah, ketika objek 1 masuk dalam dimensi ketika objek dari dimensi 1 ketika masuk dalam objek dimensi 2 ini akan bermasalah. Kita lanjutkan dulu. Selanjutnya adalah dimensi ketiga. Dimensi ketiga ini ada dimensi yang sifatnya memiliki sifat panjang, lebar, dan tinggi. Di sini objek bisa bergerak maju, mundur, kanan kiri, atas bawah. Nah, kita ini ada di dimensi ketiga. Kita ada dalam dimensi ruang. Jadi kalau dimensi 1 hanya titik, dimensi 0 hanya titik, dimensi 1 hanya garis maju mundur objeknya, dimensi 2 itu bidang maju mundur kanan kiri, maka dimensi 3 itu adalah ruang panjang lebar kali tinggi, atau dalam bahasa lainnya kubus, semacam kubus lah. Nah, kita ini hidup dalam dimensi ketiga. Kita bisa maju mundur kanan kiri atas bawah. Objek dimensi kedua tidak bisa masuk ke dalam objek dimensi ke satu. Tidak bisa. Maksudnya begini, objek dimensi 2 kalau masuk dalam dimensi ketiga, maka dia tetap akan mendapatkan ruang dimensi kedua. Kalau saudaraku pernah nonton film Sticky Man, itu dia kan dimensi 2. Kalau masuk ke dimensi ketiga, dia melihat bola itu seperti lingkaran, tidak bola utuh. Karena di dimensi 2 tidak ada bola, tapi adanya adalah lingkaran. Jadi dimensi 0 ketika ditarik ke titik yang lain, maka itu namanya dimensi 1 atau garis. Dimensi 1 kemudian digabungkan itu menjadi bidang, jadinya dimensi 2. Dimensi 2 kemudian ditarik garis menjadi dimensi ketiga. Nah, kemudian ada yang berpikir, mungkinkah ada dimensi yang keempat?
beberapa teori itu dalam film Interstellar kalau nggak salah itu sangat bagus, teorinya sangat bagus, teori mekanika kuantum, kemudian relativitas umum dan sebagainya, itu ilmunya sangat fisika banget. Dari bahasan-bahasan itu, dari bahasan-bahasan mereka, teori-teori itu sangat luar biasa, tetapi mentok. Kenapa saya katakan mentok? Secara teori matang, tetapi aplikasi tidak bisa membuktikan. Maka kesimpulan akhirnya adalah tidak mungkin dimensi objek di dimensi ketiga bisa masuk dalam dimensi keempat. Mereka meyakini adanya dimensi keempat, tetapi mereka menolak bahwa dimensi empat bisa dimasuki. Jadi satu sisi menerima teorinya, sisi lain menolak prakteknya, sebenarnya begitu. Karena tidak mungkin, karena susunan atom, susunan gas dan sebagainya, susunan materi objek di dimensi ketiga itu kalau masuk dimensi keempat itu akan rusak, gitu. Akan rusak karena berbagai unsur lah. Nah, di sini saya akan mencoba menghubungkan gap antara teori dari dimensi ketiga, antara dimensi ketiga dengan dimensi keempat. Jadi begini saudaraku, orang-orang Eropa, ilmuwan-ilmuwan barat itu matang dalam teori dimensi keempat, tetapi lemah dalam aplikasi, sehingga ketika harus menjelaskan secara real dimensi keempat tidak mampu. Nah, sedangkan orang-orang Jawa, terus orang Nusantara lah, sudah banyak kita bahas orang Nusantara atau di Jawa pada khususnya, itu matang secara praktik. Bagi orang-orang spiritual ataupun orang-orang metafisika, masuk dalam dimensi keempat itu hal yang biasa, tetapi lemah ketika harus menarasikan dalam bentuk teori. Padahal sesungguhnya antara praktek yang dilakukan oleh orang-orang di Jawa, di Nusantara, dengan teori yang sudah dikemukakan oleh para ilmuwan ini nyambung. Namun ilmuwan itu merasa ego untuk berkolaborasi dengan dunia praktek ini, dan yang sudah jago praktek merasa tidak membutuhkan teori itu lagi. Karena sudah bisa, ngapain ada teori itu lagi, kan begitu. Itu jadi dimensi keempat ini adalah dimensi ruang plus waktu. Makanya saya berkali-kali mengatakan dimensi empat ini dimensi yang tidak ada waktu, karena penguasa waktu. Jika diterjemahkan, sebenarnya dimensi setelah empat itu bisa jadi ada 5, 6 dan tak terhingga. Tetapi batasan akhir dari dimensi tetap ada, karena batasan itu kemudian membatasi posisinya sebagai makhluk. Nah, di luar dimensi itulah, di situ Allah berada. Maksudnya disitulah kuasa Allah. Jadi Allah pemilik dimensi. Nah, kemudian begini, apakah mungkin materi dari dimensi ketiga masuk dalam dimensi keempat? Secara teori, dari teori baik itu mekanika kuantum ataupun dari relativitas umum, tidak mungkin, karena unsur-unsur materi, atom dan sebagainya itu pasti hancur di sana. Kalau saudaraku bertanya apakah mungkin, maka saya jawab mungkin. Apakah ada orang yang secara materi atau fisik sudah masuk ke dalam dimensi itu? Jawabannya ada. Yang pertama, Nabi Adam, tapi tidak kembali. Yang kedua, Nabi Isa, tapi tidak kembali. Yang ketiga, Syekh Subakir, tapi tidak kembali. Yang keempat, Prabu Siliwangi, tapi tidak kembali. Yang kelima, Kanjeng Sunan Lawu atau Prabu Brawijaya, tapi tidak kembali. Namanya moksa.
adakah atau apakah ada orang yang ke sana kemudian kembali? Jawabannya ada. Siapa? Rasulullah Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW ketika dia menembus dimensi keempat, itu dengan fisiknya. Data kami yang saya terima dari spirit, itu Rasulullah menembus dimensi itu dengan fisik. Jadi bukan dengan ruh, maksudnya bukan hanya ruh tetapi dengan fisik. Kemudian bagaimana teorinya? Nah, disinilah perlu kita hubungkan antara teori dari keilmuan barat dengan teori dari keilmuan Jawa. Sebenarnya sederhana. Dalam teori keilmuan barat ditegaskan bahwa di sana itu dimensi itu seperti campur aduk karena tidak ada waktu. Karena di sana penguasa waktu. Tidak ada waktu, jadi kecepatannya sangat tinggi dan di sana penuh dengan cahaya. Memang cahaya. Level pertama api, level tertingginya cahaya. Makanya kalau ada materi yang menembus ke sana harus melampaui kecepatan suara, apalagi menembus kecepatan suara, memang pasti hancur seperti yang diteorikan oleh teori ilmuwan-ilmuwan tersebut. Lalu bagaimana Rasulullah SAW bisa menembus sampai Sidratul Mustawa kemudian kembali secara utuh tanpa rusak fisiknya? Maka jawabannya adalah ketika Rasulullah berangkat, itu fisiknya dibalut dengan cahaya ruh. Maksudnya fisiknya itu dibalut dengan ruh, dengan cahaya, dengan kekuatan ruh. Bagaimana logikanya? Kita lihat ayam dan udang. Ayam daging di luar, tulang di dalam. Udang daging di dalam, tulang di luar. Artinya apa? Kekuatan ayam ada pada tulang di dalam, seperti kita saat ini. Sedangkan di akhirat nanti terbalik, seperti udang, tulang di luar, daging di dalam. Nah, tulang ini kita bahasakan sebagai pelindung atau ruh. Nah, ketika Rasulullah Isra dan Mi'raj dengan kecepatan cahaya sehingga masuk dalam dimensi keempat dan selanjutnya, itu menggunakan teori itu. Rasulullah menggunakan teori itu. Jadi teori mekanika kuantum atau relativitas umum sebenarnya dipecahkan dengan itu. Harus, karena logika sudah mentok di sana, akal sudah mentok di sana, sudah mengatakan tidak mungkin, tidak bisa. Karena memang jangkauannya dimensi keempat bukan akal. Kalau masih menggunakan akal tidak akan sampai. Sehingga kalau mau ke sana harus menggunakan dimensi ruh. Kalau ruhnya kuat bisa membalut fisiknya, bisa ke sana dan bisa kembali. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya terkait dengan seorang SP. Apakah seorang SP mampu menembus dimensi itu? Maka jawabannya bisa. Saya sudah bahas pada video tentang kecepatan sang satria. Itu kecepatan cahaya. Kemudian sudah saya bahas dalam video Satria Piningit menembus langit. Sudah saya bahas. Jadi seorang SP bisa menembus dimensi itu, baik dimensi 4 itu adalah dimensi jin, iblis, setan, kemudian malaikat, sampai ke langit 7, Sidratul Muntaha, Mustawa, itu dengan power kekuatan ruh. Jadi yang membedakan kalau Rasulullah ke sana menggunakan fisik yang dibalut ruh, kalau seorang SP pergi ke sana ruh murni. Nah, bedanya apa? Maksudnya kenapa demikian? Waktu itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang Rasulullah ke
Sidratul Mustawa. Jadi Rasulullah waktu itu sampai Sidratul Mustawa. Kenapa dengan fisik? Perintah sholat itu diberikan Allah kepada Rasul secara langsung, walaupun tidak head to head, walaupun tidak bertemu secara, kalau sekolah tatap muka itu tidak, karena beda dimensi. Tapi suara, tapi langsung, perintahnya langsung, tapi tidak berhadapan, karena Rasul pakai fisik. Karena itu untuk menegaskan bahwasanya sholat itu harus menggunakan raga, rasa, dan sukma, sehingga perintah itu diterima secara utuh oleh raga, rasa, dan sukma Rasul, atau raga, rasa, dan Rohul Kudusnya Rasul. Itu. Sedangkan saat ini SP tidak lagi menerima perintah itu karena sudah. Jadi untuk selanjutnya hanya meneruskan risalah itu, sehingga polanya itu tidak lagi membutuhkan fisik seperti itu. Jadi begitu saudaraku, tentang dimensi. Bagi orang Jawa dimensi itu biasa, dalam artian tembus ke dimensi itu biasa. Sedangkan teorinya, jadi di barat teori itu benar, tapi mentok. Di tanah Jawa, di tanah Nusantara, praktiknya itu memang seperti itu, tapi tidak mau tahu teori keilmuan, maksudnya teori secara ilmiahnya tidak mau tahu, karena memang rumit lah. Jadi orang Nusantara ini lebih baik bersemedi atau bertapa, sedangkan orang-orang di sana berhitung dengan pulpen, dengan spidolnya. Itu yang membedakan seperti itu. Jadi nanti pada saat itu akan bertemu, karena saling membutuhkan. Satu sisi untuk menambah hasanah pengetahuan, satu sisi untuk pembuktian. Karena orang Barat juga ingin membuktikan, dan orang Jawa juga butuh untuk pengetahuan tentang teorinya, tapi asli rumit, teorinya rumit sekali. Ini terkait dengan dimensi keempat. Dimensi keempat itu ada celahnya sangat kecil, karena itu yang bisa menembus celah dari dimensi 3 ke dimensi 4 itu sangat kecil. Demikian saudaraku, terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.